Israel terus melanggar gencatan senjata yang dimulai 17 April lalu dan kemudian diperpanjang hingga pertengahan Mei. Israel mengklaim serangan mereka menargetkan kelompok Lebanon pro-Iran dan Hizbullah. Namun kenyataannya, saudara, justru banyak korban yang merupakan warga sipil. Serangan Israel yang diklaim menyasar Hizbullah dan warga pro-Iran menyebabkan kerusakan luar biasa di Lebanon. Tak hanya kerusakan infrastruktur, korban jiwa pun berjatuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut 41 orang tewas selama 24 jam dalam serangan udara terbaru Israel pada Sabtu lalu. Sementara itu diserang, Hizbullah tidak tinggal diam. Serangan Hizbullah menyasar tentara dan kendaraan perang Israel. Hizbullah mengklaim telah menewaskan 3 tentara Israel, sementara itu lebih dari 3.100 orang terluka. Saling serang Israel dan Hizbullah seiring dengan perang Iran dan Amerika Serikat, saudara. Korban tewas dan luka di Lebanon terbanyak sejak 2 Maret lalu. Total korban tewas mencapai 2.569 orang, sementara korban luka 8.183 orang. Meski gencatan senjata diberlakukan, namun militer Israel masih juga menyerang wilayah Lebanon dengan dalih menyerang Hizbullah. Tindakan Israel ini justru semakin memperkeruh usaha perdamaian di Timur Tengah. Lalu apakah perdamaian di Timur Tengah masih jauh dari kata harapan? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Pak Hasibullah. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Pak Hasibullah, Israel masih terus menyerang Hizbullah. Mereka masih saling serang. Dan apakah Anda melihat ini menjadi penghambat negosiasi damai antara Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, saya rasa memang Lebanon merupakan persoalan tersendiri dengan segala macam kompleksitasnya. Bahkan saya menyebutnya Lebanon itu ibarat seperti barang di atas perahu yang bergerak. Kalau diharapkan barang itu diam sementara perahunya terus bergerak, maka itu adalah hal yang mustahil. Perahu itu adalah termasuk diantaranya kondisi di Iran, kondisi di Israel, kondisi di Palestina, dan kondisi di sekitar Israel secara umum. Saya ingin mengatakan ada keterkaitan di satu sisi di antara konflik-konflik yang ada di Israel dan sekitarnya, tapi juga ada keterputusan di sisi yang lain. Walaupun terminologi terputus dan terhubung terkait dengan konflik di Timur Tengah sekarang ini seringkali digunakan secara politis oleh para pihak. Misalkan Iran, ketika Iran mengaitkan Lebanon sebagai bagian daripada wilayah gencatan senjata, maka sebenarnya itu juga mengandung dimensi politik. Karena dengan itu Iran ingin memasukkan Hizbullah di dalam dirinya, dan itu merupakan satu bagian daripada kelompoknya. Walaupun pada waktu yang bersamaan Iran belum pernah koordinasi dengan otoritas Lebanon. Hal yang sama sebenarnya juga dari sisi Israel. Ketika Israel menganggap Lebanon persoalan yang terpisah, itu adalah persoalan yang juga politis, sikap yang juga politis. Karena pada ujungnya dengan memisahkan Lebanon dari Hizbullah, maka sebenarnya mereka ingin memecah belah. Dan ketika mereka menganggap Lebanon sebagai sebuah persoalan terpisah, mereka tidak betul-betul mau bermusyawarah, mau bernego dengan Hizbullah. Nah, itu yang saya bilang, terma terpisah dan terputus dalam konteks konflik-konflik ini sebenarnya bermuatan politis. Sebenarnya harus ada energi untuk kemudian betul-betul memisahkan satu sama lain dalam konteks agar persoalannya selesai, tapi bukan justru dalam konteks mengaitkan satu sama lain dan membuat kabur di antara satu persoalan dengan persoalan yang lain. Oke. Begitu, Mbak Dia. Baik, ini adalah politis, tapi apakah Anda melihat situasi saat ini seberapa besar konflik ini nantinya bisa meluas ke wilayah lain eskalasinya, Pak Hasibullah? Seperti yang saya bilang tadi, kalau perahunya masih terus bergerak, yaitu konflik Iran dan Amerika, maka hampir mustahil barang di atasnya itu dibiarkan berhenti. Saya ingin mengatakan kalau konfliknya Iran, Amerika, dan Israel masih membara, hampir mustahil Lebanon akan betul-betul dipisahkan, akan betul-betul diselesaikan. Sekali lagi, minimalnya Hizbullah tidak akan pernah mau menerima logika itu. Bagi Hizbullah, selesainya persoalan Iran, selesainya persoalan Amerika, serangan Amerika terhadap Iran itu menjadi syarat
itu menjadi ketentuan untuk kemudian membuat dia bisa menerima berdamai dengan Israel. Oh, artinya ini yang menentukan adalah berakhirnya perang antara Amerika Serikat dan Iran. Baru Hizbullah akan menghentikan serangan kepada Israel dan sebaliknya. Dari sisi Hizbullah kurang lebih begitu. Karena sekali lagi keterlibatan Hizbullah dalam perang ini adalah sebagai solidaritas. Karena itu ketika perang ini dimulai tanggal 28 Februari, lalu tanggal 2 Maret Hizbullah memutuskan untuk melibatkan diri dalam perang ini. Dan saat itu otoritas Lebanon sudah memberikan larangan kepada Hizbullah agar tidak terlibat. Sekali lagi Lebanon memiliki kompleksitas tersendiri terkait dengan persoalan ini, dan sejauh ini cara menyelesaikan persoalan di Lebanon menurut saya belum bersifat komprehensif, belum juga menjadi satu kesatuan di mana pada akhirnya ujung-ujung konfliknya juga terkait dengan konflik-konflik lain terutama yang terjadi di Iran. Oke, di tengah masih berlangsungnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, ada tidak posisi diplomasi yang bisa dilakukan internasional dalam konflik antara Israel dan juga Lebanon, Pak Hasibullah? Menurut saya dengan adanya perkembangan perang sekarang menjadi perang Hormuz, perang maritim, terutama saya menyebutnya Mbak Dian fase sekarang adalah fase yang ke-6, di mana salah satu cirinya saya melihat adalah adanya agresivitas kalau dari sisi Iran, yang itu tidak begitu kentara dalam fase-fase sebelumnya, 5 fase sebelumnya, dan juga dari sisi Amerika yang dimulai dengan hadirnya kembali retorika-retorika ancaman. Itu yang membedakan fase ke-6 dengan fase yang ke-5, yaitu pertanggal 21 April. Saya secara kategori menganggap 21 April sebagai fase yang ke-5 dalam perang ini. Salah satu cirinya adalah di fase yang ke-5, Amerika mengalami kayak semacam kekalahan diplomasi karena walaupun mereka sangat ingin datang ke Pakistan, harapannya bisa ditunggu oleh Arakji yang juga berkunjung ke sana, kenyataannya Arakji tidak menunggu utusan dari Pakistan, dari Amerika, dan pada akhirnya pertemuan itu tidak terjadi. Nah di fase yang sekarang, fase yang ke-6, saya melihat ada kayak semacam peningkatan eskalasi dari kedua sisi. Dari sisi Iran kita melihat peningkatan agresivitas yang sangat-sangat meningkat. Yang terbaru misalkan itu kita bisa lihat dari sikapnya Badan Intelijen Garda Revolusi Iran yang menyatakan dalam bentuk ultimatum silakan Amerika memilih 2. Yang pertama adalah opsi serangan militer yang mustahil, yang kedua atau bersepakat dengan Iran. Coba bayangkan Iran sekarang sudah berani mengancam secara terbuka, secara agresif kepada Amerika. Nah sementara dari sisi Amerika saya juga melihat setelah 1 Mei kemarin ada kayak semacam peningkatan retorika yang sebelumnya kurang begitu berenergi, tapi ini Trump kemudian sudah mulai kembali kepada nada-nada ancaman. Misalkan yang terbaru, Trump mengatakan walaupun proposalnya belum tentu diterima dan malah mengatakan ada kemungkinan opsi militer diambil kembali. Artinya apa? Saya melihat ini dua pihak sekarang sama-sama siap untuk berunding tapi juga sama-sama siap untuk berperang. Baik. Dan kalau baca sebabnya dalam konteks Amerika, konteksnya adalah sepertinya Amerika merasa aman dari jebakan 60 hari. Nah dari Iran, saya melihat kenapa menjadi lebih agresif, itu disebabkan oleh efektivitas atau dampak daripada blokade yang dilakukan oleh Amerika. Jadi saya melihat itu dampak yang sangat kuat bagi Iran. Karena itu Iran menjadikan persoalan blokade itu persoalan yang sangat krusial, bahkan itu hal utama yang harus diselesaikan oleh Amerika kalau Amerika ingin menyelesaikan soal-soal lain termasuk soal nuklir. Oke, sikap Amerika Serikat menjadi penentu berakhirnya konflik antara Israel dan juga Lebanon karena kita tahu perang ini juga menimbulkan banyak korban jiwa. Terima kasih atas ulasan Anda Pak Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah di Kompas Malam. Selamat malam dan sehat selalu.